olahraga ya. Saya kemarin pergi ke satu daerah, nggak usah sebutkan di mana, saya ketawa aja ngelihat tempat itu ya. Saya ada nginap satu hotel, ada satu tempat itu ada pasar rakyat lah mungkin, ya pasar rakyat hari Ahad itu kan. Sebelahnya itu ada tempat olahraga gitu kan. Tempat olahraganya ada joggingnya segala macam itu kan. Itu ditutup, yang dibolehkan orang rame-rame justru malah di pasar. Saya ketawa aja. Ya. Sayang banget ya. Kita nggak ngerti, bukan nggak ngerti, mungkin belum paham atau kayak gimana gitu kan. Banyak orang akhirnya mementingkan ekonomi. Oke, silakan ekonomi. Tapi kesehatan itu kalian lihat dari makanan yang dijual di sana itu saya geleng-geleng kepala aja gitu kan. Banyak sekali makanan, sebagian besar kok makanan yang jual makanan nggak sehat gitu kan. Ya. Sedangkan tempat yang kita bisa mendapatkan keringat itu malah ditutup. Ini kan aneh gitu kan. Makanya di saat wabah seperti sekarang ini, Bapak sekalian, mau hujan kayak mau nggak hujan kayak kan olahraga bisa dikerjakan di mana aja. Ya, pernah juga saya posting tentang bagaimana tubuh kita tuh sangat sangat luar biasa menghasilkan hormon-hormon ya, endorfin atau segala macam ketika orang itu berolahraga. Ya, di rumah juga bisa. Kalau nggak di rumah, Anda mungkin yang di Jerman mungkin ada beberapa tempat-tempat yang masih dibuka, pergi aja. Apalagi kita bisa berinteraksi dengan alam. Sekarang kan juga termasuk ya berjemur ya, juga meningkatkan diversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita. Itu salah satu caranya ya, ya, subhanallah. Jadi sebenarnya mudah ya Bapak sekalian ya. Tapi tadi ya, kalau Anda mendengar penjelasan dari awal tadi ya harus tenang. Kalau nggak tenang ya nggak bisa gitu kan. Kalau nggak tenang tuh nggak bakal bisa imunitas itu terbangun dan terjaga ya. Ketenangan itu dapat dari mana? Dari iman, dari Allah, dekat sama Allah ya, dekat sama agama, dekat dengan ilmu syar'i. Itu ya mudah ya. Kesannya mudah tapi ya tidak semudah itu ya, makanya godaannya banyak. Baru saja mau hidup sehat, tiba-tiba ada godaan ya. Baru saja mau hidup sehat ya tiba-tiba muncul lagi ya penyakit-penyakit lama, saya katakan. Ini bagaimana cara mengatasinya? Perbaiki motivasinya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Motivasi kita hidup sehat itu apa? Mau ada pandemi kayak, mau nggak ada pandemi kayak, satu saja Bapak Ibu catat dan rekam baik-baik kata-kata ini. Ya. Apa itu motivasinya? Motivasi adalah kita ingin mengembalikan jasadnya kita ini kepada Allah ya, dalam keadaan baik sebagaimana Dia menciptakan itu dalam keadaan baik dan menitipkannya kepada kita dalam keadaan baik. Itu kan motivasi. Sehingga nanti hidup sehat itu mau ada pandemi kayak, ada virus kayak, ada apa kayak, nggak ada urusan kita sama hal-hal seperti itu. Justru malah kita terus ya menjaga kesehatan sebagai bentuk ketaatan, rasa syukur kita pada Allah, dan ya niatan kita untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah. Kan ini titipan, ini kan casing doang nih ya, ruhnya nanti ya dimasukkan ke dalam jasad yang baru di yaumil hisab nanti, seperti itu kan ya. Jadi sudah beda cerita nanti ya, Masya Allah, tabarakallah ya, seperti itu. Jadi itu motivasinya. Jadi saya kemarin ya, kapan hari itu ada sempat ngikutin sebuah training juga ya, waktu ya upgrade ilmu lagi lah gitu kan. Jadi subhanallah Bapak-bapak itu cerita besar dalam pemeriksaan yang kita lakukan ya, guru saya lakukan itu, Bapak itu sudah punya potensi untuk terkena stroke ya. Tapi ya akhirnya ya qadarullah ya, Masya Allah, dan dengan izin Allah akhirnya dia melihat ya beberapa video-video saya, tulisan saya juga, dan dia mulai terapkan ya. Dia mulai nggak makan tepung-tepungan, dia mulai nggak makan goreng-gorengan ya. Dia mulai memperbaiki pola makannya. Ternyata ya setelah diperiksa lagi itu ya yang tadi mau stroke tadi itu mulai menghilang ya. Tanda-tanda itu di tubuhnya ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa dahsyatnya makanan itu ya. Bagaimana makanan itu bisa memperbaiki tubuh seorang, bahkan menyelamatkan seseorang ya. Kemarin juga waktu saya launching buku 200 resep sehat DSR itu juga sama. Saya katakan ini bukan cuma sekedar resep ya, tapi kalau kita memang niatkan minta sama Allah agar Allah memberkahi resep tersebut dan Allah memberikan kesembuhan resep tadi, maka berapa banyak orang bisa selamat ya. Kayak mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membaca tentang postingan saya tentang Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu kan isinya kunyit, serai sama jeruk nipis ya. Itu salah satu minuman yang enak sekali yang bisa dikonsumsi ya. Kita bisa konsumsi setiap hari juga ya, selang-seling dengan minuman yang lain. Itu ternyata banyak sekali menyelamatkan, bukan menyelamatkan tapi memperbaiki ya pola-pola menstruasi bagi akhwat-akhwat yang meminum itu ya.
atau juga yang belum punya keturunan juga sama. Ya, itu Masya Allah besar. Ya hanya seperti itu ya. Karena memang saya berpikirnya kesehatan itu sesuatu yang orang harusnya bisa akses dengan mudah gitu kan. Jadi apa namanya? Harusnya bisa akses dengan mudah, dapatkan dengan mudah, bahkan gratis gitu kan. Kalau dia harus mengeluarkan biaya nggak mahal-mahal banget, maka Masya Allah ya kita di Indonesia itu kan luar biasa bro sekalian ya. Kita punya harta karun ya berupa tanaman-tanaman obat, rempah rimpang ya. Yang itu semua kita dikombinasikan dengan pola-pola makan yang baik ya. Bukan satu kasus yang saya dapatkan, puluhan, ratusan, udah Masya Allah mungkin ribuan ya. Yang saya mendapatkan testimoni dari orang-orang yang nggak jadi operasi ya, bahkan operasi jantung gara-gara mengkonsumsi ya bismillah semua tentunya rempah-rempah rimpang tadi. Jadi mudah sebenarnya, tapi kalau niatannya nggak kuat nggak bisa ya. Apalagi mungkin ketika orang nggak menyadari ya bahwa sebenarnya apa yang dia konsumsi setiap hari itu ya tinggal menunggu waktunya saja itu untuk dia jatuh ke dalam jurang penyakit yang bukan penyakit-penyakit biasa, tapi penyakit-penyakit berat, ya kronik, degeneratif, autoimun, dan bahkan sampai ke kanker. Ya karena pola makan atau kebiasaan yang terlalu berlebihan dalam mengutamakan hawa nafsu dalam mengkonsumsi makanan dan minuman setiap hari. Nah, maka tadi ya Islam memberikan pedoman untuk mengerem itu. Ya, salah satu dengan puasa. Tidak heran Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat yang sering kita dengar wa kulu washrabu la tusrifu, makan dan minum makanan tapi jangan berlebihan. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini 50% ilmu kedokteran ada pada ayat ini. Saya katakan ya benar. Ya, karena penyakit ditanyalah pada orang yang kena kolesterol, tanya pada orang yang kena penyakit jantung atau penyakit berat. Kira-kira pola makan mereka gimana? Apakah mereka rutin berpuasa? Apakah mereka rutin makan buah, makan sayur? Ya, memperbaiki pola makan dan tidak memakan yang tidak diperlukan? Tanya aja. Pasti ada masalah dalam apa yang mereka konsumsi. Kalau enggak urusannya ke halal mungkin ya. Atau kalau muslimnya jelas tidak lah, insya Allah tidak kita menjaga yang halal tadi. Ya urusannya kedua hal tadi, baik atau toib dan berlebihan dan tidak berlebihan. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau hal seperti ini sudah mulai kita pahami Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah ya Masya Allah begitu mudah sebenarnya mengobati penyakit. Apalagi ditambahkan dengan satu bentuk pengobatan ya yang sudah diajarkan Nabi kita SAW yaitu berbekam atau hijamah. Ya. Hijamah juga sama ya, banyak umat Islam juga belum tahu ya bahwa ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ya, beliau SAW diberikan perintah oleh para malaikat, dia Muhammad murahmatika bil hijamah. Wahai Muhammad ya SAW, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Ya. Jadi coba Masya Allah nanti bisa belajar Bapak Ibu sekalian. Saya dulu pernah waktu sebelum pandemi ini diundang kedutaan di Qatar waktu itu, dan saya ajarkan bekam ya kepada para keluarga Muslim di sana yang ya bisa hadir saat itu ya. Dan katakan soalnya imun ini kalau bisa Anda pakai itu Masya Allah ya. Anda bisa ya pas lagi waktunya berbekam pada tanggal 17 atau 19, 21 ya, yang itu ada hadisnya, tapi di luar tanggal itu pun bisa, itu ya mulailah rutinkan berbekam pada tanggal-tanggal tersebut ya. Atau mungkin tidak pada tanggal tersebut juga bisa. Jadi misalkan ada penyakit-penyakit seperti ya lagi pusing, sakit kepala atau badan pegel atau segala macam, itu bisa dilakukan dengan cara berbekam. Ya, tentunya bekam yang seperti Nabi Muhammad SAW ajarkan, yaitu bekam yang dikeluarkan darahnya. Dan kalau itu kita pelajari, bos sekalian ya, ilmunya nggak sulit-sulit banget lah, bisa dipelajari insya Allah. Tapi memang harus ada guru yang mengajarinya. Ya, itu Masya Allah banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari salah satunya bekam. Dan bukan hanya manfaat, tapi keberkahan yang luar biasa dari itu semua.